Sebelum kamu mulai ceritanya, pastikan kamu like, komen, dan subscribe dulu ya. Karena di channel ini, kamu bakal nemuin banyak cerita menyentuh yang mungkin relate sama hidup kamu. Dan jangan lupa, tulis di kolom komentar, kalau sahabat kamu berubah, kamu bakal tetap percaya atau mulai ragu. Yuk, sekarang kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang tidak terlalu ramai, ada 3 sahabat yang selalu terlihat bersama. Kemanapun mereka pergi, Radit, Helmi, dan Wawan. Mereka sudah berteman sejak kecil, dari masa bermain di gang sempit, belajar bareng saat ujian, sampai saling mendukung mimpi masing-masing. Semuanya mereka lalui bersama. Radit dikenal sebagai sosok yang tenang dan bijak. Ia jarang bicara banyak, tapi setiap kata yang keluar selalu membuat Helmi dan Wawan merasa lebih tenang. Helmi adalah yang paling ceria. Tawanya selalu paling keras, dan dialah yang sering mencairkan suasana saat keadaan menjadi canggung. Sedangkan Wawan, dia adalah penyeimbang, tidak terlalu pendiam seperti Radit, tapi juga tidak terlalu heboh seperti Helmi. Ia selalu berada di tengah, menjaga agar persahabatan mereka tetap utuh. Suatu sore, mereka duduk di tempat biasa, sebuah warung sederhana di pinggir jalan. "Kalau nanti kita sukses, jangan sampai lupa satu sama lain ya," kata Helmi sambil tersenyum. Wawan langsung menimpali, "Iyalah, masa iya kita pisah cuma gara-gara sibuk?" Radit hanya tersenyum kecil, tapi kali ini senyumnya terasa berbeda. Ada sesuatu yang tidak biasa, meski Helmi dan Wawan tidak menyadarinya. "Aku serius, kita harus tetap bareng apapun yang terjadi." Radit akhirnya bicara pelan. "Kalau suatu hari ada hal yang bikin kita saling salah paham, kalian bakal tetap percaya nggak?" Helmi tertawa ringan, menganggap itu hanya candaan. "Ya jelas lah, kita ini udah kayak keluarga." Wawan mengangguk setuju. "Selama kita jujur, nggak akan ada masalah." Radit kembali diam. Ia menatap dua sahabatnya itu lama, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi memilih untuk menyimpannya sendiri. Hari itu berakhir dengan tawa. Mereka pulang dengan perasaan hangat, tanpa tahu bahwa kata-kata Radit tadi bukan sekedar pertanyaan biasa. Karena di balik tawa mereka yang terlihat sempurna, tersimpan sebuah rahasia yang perlahan akan menguji segalanya. Dan tanpa mereka sadari, hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam persahabatan mereka. Beberapa minggu setelah sore penuh tawa itu, hidup mereka masih terlihat normal. Radit sibuk dengan kegiatannya, Helmi tetap jadi sumber keceriaan, dan Wawan masih menjadi penyeimbang di antara mereka. Namun, semuanya mulai berubah dari sebuah hal kecil, sebuah pesan singkat. Suatu malam, Helmi menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Awalnya ia tidak terlalu peduli, tapi satu kalimat di dalamnya membuat jantungnya berdebar. "Kalau kamu masih percaya Radit, kamu harus lihat ini." Helmi mengernyit. Tanpa berpikir panjang, ia membuka lampiran yang dikirim. Itu adalah foto yang memperlihatkan Radit sedang berbicara dengan seseorang yang tidak mereka kenal di sebuah tempat yang tampak asing. Tidak ada yang aneh sebenarnya, kecuali satu hal. Di foto itu Radit terlihat serius dan seolah menyembunyikan sesuatu. Helmi mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin cuma salah paham, gumamnya. Tapi rasa penasaran mulai berubah jadi kegelisahan. Keesokan harinya Helmi menunjukkan foto itu ke Wawan. Wawan awalnya santai. Paling juga urusan biasa. Namun setelah memperhatikan lebih lama, ekspresinya perlahan berubah. "Ini tempatnya bukan di sini, dan Radit nggak pernah cerita soal ini." Keduanya mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Sejak hari itu, sikap mereka terhadap Radit berubah perlahan tapi pasti. Helmi yang biasanya paling banyak bicara, kini sering diam saat bersama Radit. Wawan yang selalu netral mulai memperhatikan setiap gerak-gerik dengan lebih serius. Dan Radit, dia menyadari perubahan itu. Suatu sore seperti biasa mereka berkumpul, tapi suasananya tidak lagi sama. "Kenapa kalian jadi aneh akhir-akhir ini?" tanya Radit akhirnya. Helmi menghindari tatapan. "Enggak kok, biasa aja." Wawan juga hanya mengangguk singkat. Radit terdiam. Ia tahu ini bukan biasa aja. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Helmi tiba-tiba berkata, "Dit, kamu lagi nyembunyiin sesuatu ya?" Suasana langsung hening. Wawan menatap Radit, menunggu jawaban Helmi menahan nafas. Radit tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang sama seperti beberapa minggu lalu. "Kalau aku bilang iya, kalian bakal tetap percaya?"
Pertanyaan itu kembali muncul, tapi kali ini tidak ada yang tertawa. Dan sejak momen itu, kepercayaan di antara mereka mulai retak, pelan tapi pasti. Tanpa mereka sadari, satu pesan singkat telah membuka pintu menuju rahasia yang jauh lebih besar. Sejak percakapan itu, hubungan Radit, Helmi, dan Wawan tidak pernah benar-benar sama lagi. Mereka masih bertemu, masih duduk di tempat yang sama, tapi rasanya berbeda. Tidak ada lagi tawa lepas seperti dulu. Yang ada hanya percakapan seperlunya dan pikiran yang dipenuhi tanda tanya. Helmi adalah yang paling tidak tahan dengan keadaan ini. Suatu malam, ia akhirnya berkata pada Wawan, "Aku gak bisa terus-terusan kayak gini. Kalau memang ada sesuatu, kita harus tahu." Wawan mengangguk pelan, "Iya, daripada kita terus curiga tanpa jawaban." Akhirnya mereka sepakat, mereka harus mencari tahu kebenaran tentang Radit, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyelamatkan persahabatan mereka. Hari-hari berikutnya, Helmi dan Wawan mulai memperhatikan Radit lebih dalam. Mereka melihat hal-hal yang dulu tidak pernah mereka sadari. Radit sering pergi sendirian tanpa memberitahu kemana. Kadang ia terlihat sedang memikirkan sesuatu yang berat. Bahkan beberapa kali ia menolak ajakan mereka tanpa alasan yang jelas. "Ini bukan Radit yang kita kenal," bisik Helmi. Wawan tidak menjawab, tapi dalam hatinya ia mulai merasakan hal yang sama. Suatu hari mereka memutuskan untuk mengikuti Radit, bukan karena tidak percaya sepenuhnya, tapi karena rasa ingin tahu mereka sudah terlalu besar untuk diabaikan. Radit berjalan menuju sebuah tempat yang cukup jauh dari pusat kota. Bukan tempat yang biasa mereka kunjungi bersama. Ia masuk ke sebuah bangunan sederhana. Helmi dan Wawan saling pandang. "Masuk enggak? Kalau kita salah, kita bisa nyesel. Tapi kalau kita nggak tahu, kita juga bakal terus kepikiran." Akhirnya mereka memilih masuk. Namun saat mereka sampai di dalam, Radit sudah tidak terlihat. Yang mereka temukan justru sesuatu yang membuat mereka terdiam lama. Sebuah meja kecil dan di atasnya ada beberapa dokumen serta satu buku catatan. Helmi membuka buku itu dengan tangan gemetar. Di halaman pertama tertulis, "Kalau suatu hari Helmi dan Wawan tahu semua ini, aku harap mereka bisa memaafkanku." Jantung Helmi berdegup kencang. Wawan langsung mendekat. Mereka mulai membaca isi buku itu, halaman demi halaman, kalimat demi kalimat. Dan semakin mereka membaca, semakin hati mereka terasa berat. Ternyata, selama ini Radit memang menyembunyikan sesuatu yang bukan sekedar rahasia biasa, tapi sesuatu yang bisa mengubah cara mereka memandang persahabatan ini selamanya. Helmi menutup buku itu perlahan, matanya mulai berkaca-kaca. Wawan hanya terdiam, sulit berkata apapun. "Wan, kalau ini benar, kita harus gimana?" "Aku juga nggak tahu." Untuk pertama kalinya, mereka tidak hanya dihadapkan pada rasa curiga, tapi pada kebenaran yang tidak mudah diterima. Dan di titik itu, mereka sadar tujuan mereka bukan lagi sekedar mencari tahu, tapi harus memutuskan apakah mereka akan tetap mempertahankan persahabatan ini atau justru melepaskannya demi kebenaran. Setelah membaca isi buku itu, dunia Helmi dan Wawan terasa seperti berubah. Semua yang selama ini mereka pikir mereka tahu tentang Radit ternyata tidak sepenuhnya benar. Isi buku itu mengungkap satu hal besar. Radit selama ini diam-diam sedang menghadapi masalah berat sendirian. Ia terlibat dalam sebuah keputusan besar di masa lalu. Keputusan yang ia ambil demi melindungi seseorang. Namun akibatnya ia harus menyembunyikan banyak hal. Bahkan dari dua sahabat terdekatnya sendiri. Dan yang paling menyakitkan, Radit sengaja menjaga jarak. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ia takut Helmi dan Wawan ikut terseret dalam masalahnya. Helmi tidak bisa menerima itu begitu saja. Kenapa dia nggak cerita aja dari awal? Kita ini sahabatnya. Mungkin dia takut kita bakal berubah. Justru sekarang kita yang berubah, Wan. Ucapan itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, mereka sadar bahwa semua sudah terlanjur rumit. Mereka memutuskan untuk menemui Radit dan meminta penjelasan langsung. Hari itu, mereka datang dengan tekad kuat. Mereka tidak mau lagi setengah-setengah. Saat Radit akhirnya muncul di hadapan mereka, suasana terasa berat. Tidak ada basa-basi. Helmi langsung berkata, "Kami udah tahu semuanya. Kenapa kamu sembunyiin ini dari kita, Dit?" Beberapa detik hening. Lalu Radit menarik nafas panjang. "Aku cuma gak mau kalian ikut kena dampaknya." Jawaban itu jujur, tapi justru membuat segalanya semakin rumit. Helmi menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Kita ini sahabat, Dit.
Harusnya kita hadapin bareng-bareng, bukan kamu tanggung sendiri. Radit menatap mereka dalam-dalam. Kalau aku cerita dari awal, kalian mungkin gak akan melihat aku dengan cara yang sama. Wawan langsung menjawab pelan. Dan sekarang menurut kamu kita baik-baik saja? Radit tidak bisa menjawab. Perdebatan itu tidak menghasilkan solusi. Semua yang mereka coba lakukan justru berujung pada kebuntuan. Kepercayaan sudah retak, penjelasan tidak cukup memperbaiki semuanya. Dan di titik itu, mereka dihadapkan pada satu pilihan terakhir. Pilihan yang paling sulit. Helmi akhirnya berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Mungkin kita butuh waktu sendiri-sendiri." Wawan menutup mata sejenak. Ia tidak ingin mengatakan ini, tapi ia tahu tidak ada pilihan lain. Radit hanya diam. Tiga sahabat yang dulu tidak terpisahkan kini berdiri dengan jarak yang terasa sangat jauh. Hari itu, mereka memilih berpisah sementara. Bukan karena tidak peduli, tapi karena mereka tidak tahu lagi cara memperbaiki semuanya. Semua usaha mereka untuk memahami, semua keberanian untuk mencari kebenaran, terasa seperti sia-sia. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka berteman, mereka berjalan pulang tanpa bersama. Dan di titik terendah itu, tidak ada yang tahu apakah persahabatan mereka masih bisa diselamatkan. Yang tersisa hanyalah satu harapan kecil, bahwa suatu hari nanti mereka bisa menemukan jalannya kembali. Hari-hari setelah perpisahan itu terasa jauh lebih sunyi. Tidak ada lagi pesan grup yang ramai, tidak ada lagi tawa spontan di warung langganan. Semuanya terasa kosong. Helmi mencoba menyibukkan diri, tapi setiap hal kecil selalu mengingatkannya pada Radit dan Wawan. Wawan juga begitu. Ia sering membuka ponsel, seolah berharap ada pesan masuk, tapi tidak pernah benar-benar berani memulai. Sementara Radit, ia menjalani semuanya sendirian, seperti yang selama ini ia pilih. Namun kali ini berbeda, tanpa Helmi dan Wawan di sampingnya. Ia benar-benar merasakan betapa beratnya keputusan yang ia ambil. Suatu malam, Helmi tidak sengaja membuka kembali buku catatan milik Radit yang sempat ia simpan. Ia membaca ulang halaman demi halaman, dan kali ini ia tidak hanya membaca dengan rasa curiga, tapi dengan mencoba memahami. Sampai akhirnya ia berhenti di satu kalimat. "Aku menjauh bukan karena aku tidak butuh mereka, tapi karena aku terlalu takut kehilangan mereka." Air mata Helmi jatuh perlahan. "Kenapa aku baru ngerti sekarang?" bisiknya. Keesokan harinya Helmi langsung mencari Wawan. "Aku rasa kita salah." "Maksudnya?" "Kita terlalu fokus sama rahasianya, tapi lupa kenapa dia ngelakuin itu." Wawan terdiam. Helmi melanjutkan, "Dia nggak ninggalin kita, dia justru lagi berusaha menjaga kita." Kalimat itu membuat Wawan akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini terlewat. Selama ini mereka menuntut kejujuran, tapi lupa bahwa setiap orang punya cara berbeda untuk melindungi orang yang mereka sayang. Tanpa menunggu lama, mereka sepakat untuk menemui Radit, bukan untuk menuntut jawaban, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memperbaiki. Saat mereka bertemu Radit, suasananya canggung. Beberapa detik tidak ada yang berbicara, sampai akhirnya Helmi melangkah maju. "Dit, maaf ya." Radit terkejut. Wawan ikut berkata, "Kita terlalu cepat ngejudge kamu. Harusnya aku juga jujur dari awal," kata Radit. "Ya, kita semua salah, tapi kita juga bisa benerin kan?" kata Helmi. Radit menatap mereka berdua lama. Ada harapan di sana yang sempat hilang tapi kini kembali. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka duduk bersama lagi. Tidak semua langsung kembali seperti dulu. Masih ada rasa canggung, masih ada luka kecil yang tersisa. Tapi kali ini, mereka memilih untuk saling mengerti. Bukan sekedar sahabat yang selalu tertawa bersama, tapi sahabat yang tetap bertahan bahkan saat keadaan tidak sempurna. Dan di momen itu mereka sadar, persahabatan sejati bukan tentang tidak pernah punya masalah, tapi tentang tetap memilih kembali meski sudah sempat menjauh. Happy ending tidak selalu berarti semuanya kembali seperti mula. Kadang happy ending adalah saat kita tetap bersama meski sudah melewati banyak hal yang hampir memisahkan. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk kamu. Tulis di kolom komentar ya, pelajaran apa yang kamu dapat dari persahabatan Radit, Helmi, dan Wawan. Dan semoga kamu yang sudah menonton sampai akhir selalu dikelilingi sahabat yang tulus, yang tetap bertahan bahkan di saat tersulit. Amin. Sampai ketemu di cerita berikutnya.